Pada 12 Agustus tahun 2000 lalu, dunia digemparkan dengan berita tenggelamnya kapal selam militer K-141 milik Rusia di perairan Laut Barents yang membuat sutradara Thomas Vinterberg menggarapnya dalam film berjudul Kursk tahun 2018 mengadopsi dari buku yang ditulis oleh Robert Moore yang berjudul A Time to Die. Film ini mengisahkan tentang perjuangan para kru penyintas yang bertahan hidup di dasar laut setelah mengalami kecelakaan kerja sembari menunggu tim penyelamat datang. Bentuk protes, kemarahan, serta kekecewaan keluarga yang ditinggalkan karena dirasa pihak armada tidak memprioritaskan nyawa para kru di atas perang dingin antar negara kala itu diperlihatkan dalam film ini. Namun, karena tak ingin menunjuk hidung siapa yang salah, melainkan lebih menonjolkan sisi kemanusiaan serta jiwa korsa antar kru yang terjebak di kondisi terburuk, maka nama tokoh-tokoh dalam film Kursk ini dibuat fiktif. Sebelum masuk lebih jauh ke alur cerita, ada baiknya kita mengetahui beberapa tokoh yang terlibat dalam film Kursk ini. Letnan Mikhail Evrin bertugas sebagai kepala unit turbin kompartemen 7 buritan, termasuk satu dari 23 kru yang selamat setelah terjadi ledakan dan membantu evakuasi para anggotanya. Tanya Evrin adalah istri dari Mikhail Evrin. Misha Evrin adalah anak dari Tanya dan Mikhail Evrin. Kolonel David Russell adalah seorang perwira Angkatan Laut Inggris yang memimpin upaya penyelamatan kru penyintas dari tenggelamnya kapal selam Kursk di Laut Barents. Paul Zonin merupakan teknisi kapal selam Kursk yang menginfokan bahwa torpedo yang mereka bawa terus mengalami peningkatan suhu sehingga harus segera diluncurkan. Ia juga baru saja melangsungkan pernikahan. Leo adalah seorang kru yang selamat yang masih alami trauma pasca ledakan. Di akhir film diceritakan dialah yang membuat mereka kehabisan oksigen. Oleg juga salah satu dari mereka yang selamat. Dia selalu menghibur kawan-kawannya di masa kritis saat menunggu tim penyelamat datang. Laksamana Grodzinski adalah panglima armada utara Rusia yang diam-diam meminta bantuan penyelamatan ke Inggris. Laksamana Vladimir Petrenko yang awalnya menolak tawaran bantuan penyelamatan Inggris karena gengsinya berkata bahwa Rusia mampu tangani semua. Kapten Sirakov adalah yang menolak permintaan peluncuran torpedo dari Pavel karena Kursk masih di bawah ambang batas interupsi. Itulah beberapa tokoh yang terlibat dalam adegan film Kursk dan inilah alur cerita filmnya. Film diawali dengan Misha yang dilatih menahan nafas dalam air di bathtub kamar mandi oleh Mikhail, ayahnya. Potret bahagia tergambar jelas pada keluarga kecil Letnan Mikhail Evrin, apalagi Tanya sedang mengandung anak kedua mereka. Esoknya Mikhail pergi ke pangkalan dan dia beserta para pelaut lainnya meminta hak mereka yang belum diterima. Namun, armada justru menyampaikan bahwa mereka harus berlayar lagi dan akan mendapat bonus. Di saat yang bersamaan, Pavel, sahabat Mikhail, akan melangsungkan pernikahan. Namun karena gaji belum diterima dan uang masih kurang untuk acara pesta pernikahan, maka Mikhail memberikan jam tangan pelautnya sebagai tambahan. Mikhail, Pavel, Oleg, dan Maxim mendatangi koperasi pangkalan angkatan laut mereka untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Berlangsunglah acara pesta pernikahan Pavel dan Daria dengan hangat, penuh haru, dan meriah. Para sahabat menghadiri acara pernikahan Pavel dan tak lupa mereka menyanyikan nyanyian pelaut. Keesokan harinya, para kru penyintas kapal selam K-141 Kursk siap berlayar. Mikhail menghampiri Pavel yang sedang cek suhu senjata torpedo yang mereka bawa untuk latihan uji peluncuran di Laut Barents. Maxim sudah start engine, turbin mulai bekerja, propeller Kursk berputar mendorong laju kapal selam tersebut. Pagi itu, tanggal 12 Agustus tahun 2000, tepat pukul 7.20, Kursk melepas saunya dari pangkalan angkatan laut Rusia Vidyayevo Murmansk. Lambaian para anak kecil turut melepas kepergian Kursk, termasuk Misha, anak Mikhail. Namun, siapa sangka pagi itu adalah penampakan terakhir Kursk oleh mereka. Di atas geladak, Laksamana Grodzinski mengatakan setengah dari kapal untuk latihan kali ini adalah rongsokan alias sudah tua. Sebagaimana diketahui, kapal Kursk akan mengikuti latihan militer bersama 30 kapal perang Rusia lainnya. Namun, belum tiba di tujuan, kapal mengalami kendala teknis. Hal tersebut telah disampaikan Pavel saat briefing, akan tetapi belum ada keputusan apapun dari kapten. Bahkan selesai briefing pun suhu torpedo makin meningkat. Menyadari bahaya yang akan dihadapi, Pavel meminta izin untuk segera meluncurkan torpedo tersebut kepada kapten. Akan tetapi karena Kursk masih ada di bawah ambang interupsi, permintaan tersebut ditolak. Dan ketika suhu torpedo mencapai angka 152 derajat, terjadilah hal yang sudah terduga.
Ledakan yang tak bisa terhindarkan menghancurkan kapal selam Kursk. Dari 118 awak kapal, hanya tersisa 23 orang yang selamat yang ada di bagian buritan, termasuk Mikhail. Hanya kompartemen 7 yang masih berfungsi. Itu pun hanya berselang beberapa menit saja, saat kembali terdeteksi ada api di rang torpedo yang menyebabkan ledakan lagi, di mana jangkauan ledakan itu lebih besar dari ledakan sebelumnya. Mirisnya ledakan itu kembali menewaskan seorang kru. Hingga 22 kru tersisa dipimpin oleh Mikhail untuk tetap dapat bertahan hidup dengan segala keterbatasan mereka saat itu. Mereka sepakat memberikan sinyal untuk memberitahu bahwa ada yang masih selamat dari ledakan Kursk dengan melakukan 4 kali pukulan berulang setiap 1 jamnya. Hilang kontaknya Kursk masih belum disadari oleh Rusia. Justru Inggrislah yang turut memantau aktivitas Rusia kala itu menyadari sesuatu terjadi pada kapal selam tersebut. Kolonel David Russell menanyakan aktivitas seismik Laut Barents, di mana gelombang yang terekam seismometer saat itu menghasilkan seismograf sebesar 3,9 skala Richter. Barulah pangkalan armada utara Rusia menerima laporan telah terjadi 2 ledakan besar. Bergegas mereka mengirimkan drone bawah air untuk memastikan kondisi titik ledakan di mana koordinat Kursk saat itu berada. Di waktu yang sama, kondisi di kompartemen 9 saat itu makin genting. Air naik dengan sangat cepat. Mereka saling membahu mengatasi kesulitan saat itu, memompa dan memperbaiki instalasi yang masih berfungsi. Beruntung instalasi di kompartemen 9 masih berfungsi sehingga dapat menghangatkan mereka sementara waktu. Selang 1 jam mereka kembali melakukan pukulan dan sinyal mereka tertangkap oleh pangkalan armada utara Rusia. Kabar hilang kontaknya kapal selam Kursk sampai juga ke telinga keluarga kru. Hal itu membuat Tanya mendatangi pangkalan angkatan laut Rusia di Vidyayevo Murmansk untuk mengetahui nasib suaminya. Namun armada tidak ingin membeberkan apa yang sebenarnya terjadi. Begitupun dalam konferensi pers yang digelar Angkatan Laut Rusia, mereka tidak dapat menjelaskan detail yang terjadi pada Kursk. Scene beralih pada kru yang saat ini sedang berjuang untuk bertahan hidup. Masalah terbesarnya adalah mereka membutuhkan oksigen yang mana katrit oksigennya ada di kompartemen 8 yang kini sudah tergenang air. Akhirnya Mikhail dan salah seorang temannya nekat menyelam untuk mengambil katrit tersebut. Dan beruntung mereka kembali dengan selamat. Dan malam itu ditutup dengan gelak tawa para kru yang berhasil membawa katrit oksigen. Tak lupa Mikhail mengingatkan Leo untuk berhati-hati ketika memasang katrit. Esok harinya dikirimkan Priz, kapal penyelamat Rusia, namun karena sudah berkarat itu tidak berfungsi dengan baik. Butuh waktu 12 jam untuk memperbaiki Priz. Di kompartemen 9, Oleg menceritakan hal lucu untuk menghibur teman-temannya. Mereka pun terbahak-bahak meski kondisi saat itu sangat kritis. Untuk kedua kalinya Priz dikirimkan dan hasilnya tetap gagal. Kemustahilan akan misi penyelamatan tersebut membuat Laksamana Grodzinski diam-diam meminta bantuan temannya Kolonel David Russell dari Inggris. Atas permintaan Laksamana Grodzinski, akhirnya Kolonel David Russell mengadakan jumpa pers untuk penawaran bantuan kepada Rusia. Namun, bukannya disambut hangat karena perang dingin antar negara tersebut, Rusia enggan menerima tawaran bantuan Inggris. Pada jumpa pers yang dipimpin Laksamana Petrenko berlangsung dengan sangat gaduh karena tuntutan pihak keluarga kru tentang kabar Kursk, hingga salah seorang yang mencela Petrenko dibius paksa. Kegaduhan tersebut membuat Laksamana Grodzinski bertindak bijak dengan menerima tawaran Inggris. Hari itu juga Kolonel David Russell memimpin penyelamatan kru kapal selam Kursk. Namun, ketika ia meminta izin perbatasan, Rusia menahannya dengan alasan Rusia mampu mengatasi kendala yang ada. Dengan rendah hati, Kolonel David Russell bersedia menunggu keputusan Rusia. Untuk ketiga kalinya, Priz gagal terhubung ke reaktor. Hal tersebut menyebabkan Rusia menerima tawaran Inggris dan mengirimkan mereka pada saat fajar. Kondisi di kompartemen 9 pagi itu makin mengenaskan. Oleg kembali menghidupkan suasana menghibur teman-temannya. Mereka berbagi biskuit dan minuman. Mereka memenuhi seisi ruangan. Hingga Leo tak sengaja menjatuhkan generator oksigen dan tak ada lagi oksigen yang tersisa. Mikhail memimpin salam perpisahan dan penghormatan kru. Beberapa saat setelahnya, tim penyelamat datang. Namun, nyawa para awak kapal selam Kursk tak dapat diselamatkan. Pemakaman mereka diiringi isak tangis para keluarga. Misha, anak Mikhail, menatap marah ke Petrenko yang sempat menghalangi tawaran bantuan Inggris. Sehingga ia tidak mau berjabat tangan dengan Petrenko, yang kemudian diikuti oleh anak-anak lainnya sebagai bentuk protes mereka. Di akhir film, jam tangan pelaut Mikhail yang saat itu dijual diserahkan kembali pada Misha karena empatinya melihat tindakan Misha kepada Petrenko di gereja. Dan film pun selesai.